Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat, hidayah, inayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan terutama nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih bisa melakukan ibadah di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan. Tiada daya dan upaya selain apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita lantunkan salawat kepada baginda kita Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Dan mudah-mudahan sampai pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kelak kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Karim sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bunda Laila Sublilawati, Kepala Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salaf. Yang saya hormati Dewan Guru beserta jajarannya, pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salaf. Dan tentunya yang saya banggakan, siswa-siswi Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salaf yang mudah-mudahan Allah muliakan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, alhamdulillah, Abi diberikan kepercayaan untuk mengisi ta'lim Ramadan. Dan mudah-mudahan
apa yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Tema yang Abi ambil pada kesempatan kali ini yaitu manja, manajemen jiwa dan raga. Di mana dalam manajemen jiwa dan raga ini ada beberapa tips atau cara yang dapat kita lakukan agar tubuh kita sehat, fit selama berpuasa. Anak-anakku sekalian yang Allah rahmati, dalam menjalani Ramadan kita kali ini sangatlah jauh berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, di mana terdapat cobaan, wabah, ujian yang menimpa bumi kita tercinta Indonesia berupa virus COVID-19 atau yang populer disebut dengan COVID-19 atau juga disebut virus corona. Namun harus kita sadari, harus kita telaah, harus kita cermati. Ujian, cobaan, halangan, bahkan rintangan yang datang tidak lantas dapat kita jadikan sebagai kendala untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, bulan Ramadan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Dan tentunya hal ini menuntut kekuatan fisik tubuh kita agar tetap fit, tetap sehat, tetap bugar. Jadi, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar tubuh kita tetap ada dalam keadaan sehat? Yang pertama, jangan lewatkan makan sahur. Cara paling sederhana untuk tetap fit saat berpuasa adalah jangan pernah lewatkan makan sahur. Sama halnya seperti sarapan pagi. Sahur merupakan bagian terpenting untuk menambah asupan energi selama kita berpuasa seharian sampai tiba waktunya berbuka. Makanlah dengan takaran yang benar ketika kita bersahur. Salah satunya dengan memperhatikan asupan nutrisi seimbang dari karbohidrat kompleks, serat, dan protein. Anak-anakku sekalian, kalian bisa mengkonsumsi makanan seperti beras yang tentunya diolah menjadi nasi, jagung, gandum, yang membuat kenyang lebih lama.
asupan makanan yang mengandung serat tinggi dapat berasal dari kurma, biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, dan hampir semua buah-buahan seperti pepaya dan pisang. Sedangkan asupan protein bisa kalian dapatkan dari telur, keju, daging, tentunya daging yang rendah lemak, yang membantu menambah energi Anda sepanjang hari. Sahur dalam hal ini dijadikan sebagai anjuran ketika kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Dan hal ini pula patut diperhatikan oleh setiap muslim. Karena dalam sebuah keterangan dijelaskan. Al-hadis, tasaharu, fa inna fi sahur barokah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi kita dituntut untuk melakukan atau makan sahur agar terdapat keberkahan di dalamnya, biar kita kuat. Ya. Dan juga sahur ini dianjurkan sebab sahur itu dijadikan sebagai alasan pembeda. Saum yang kita lakukan sebagai umat muslim dan saum yang dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu, ahli kitab terdahulu. Ya. Jadi jelas hal ini membedakan saum kita sebagai umat muslim dengan saum yang dilakukan oleh umat beragama yang lainnya. Dalam hadis diperkuat, faslu baina saumina wa saumi ahli kitab aklatus sahur. Baiklah, tips yang kedua atau cara yang kedua yang dapat kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat saat berpuasa yaitu penuhi kebutuhan cairan tubuh. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Dan kita membutuhkan jumlah yang sama dengan air yang terbuang saat kita berpuasa. Minumlah setidaknya 8-12 gelar air putih agar kita tetap fit saat berpuasa. Kalian bisa memenuhi kebutuhan cairan tersebut saat berbuka, sehingga saat sahur, agar tubuh kalian tetap terhidrasi. Selain itu, ada baiknya kalian menghindari kafein. Kenapa? Karena kafein bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering membuang air kecil, sehingga cairan dalam tubuh akan cepat hilang. Jadi, cobalah mengurangi minuman berkafein yang berlebihan selama bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk menghindari dehidrasi selama berpuasa. Takaran cairan yang kita perlukan selama berpuasa, silahkan kalian penuhi, silahkan kalian cukupi, agar puasa kita tidak pernah terhambat. Yang ketiga, cara yang bisa kita lakukan agar tetap fit saat berpuasa adalah makan secukupnya. Selama Ramadan, waktu yang paling dinanti adalah waktu berbuka.
Namun, sayangnya banyak orang yang kalap ketika menyantap hidangan berbuka. Dari siang hari, kita mengumpulkan banyak makanan. Kita menentukan menu apa saja yang akan kita makan saat berbuka hari ini. Dan ketika berbuka, kita langsung makan banyak makanan. Hal ini akan mengakibatkan tubuh kita kembung, perut kita kembung, begah, mual, bahkan muntah. Dan itu akan menjadi mubazir. Maka, sebabnya makan yang cukup itu dianjurkan saat berpuasa. Khususnya saat berbuka. Ingat, makanan kita tidak boleh berlebihan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi silahkan makan. Silahkan makanlah kalian, tetapi secara bertahap. Ketika berbuka, makanlah makanan yang ringan, seperti salad buah misalnya, atau es buah, kurma, air putih. Nah, selang beberapa jam kemudian, barulah kita makan besar. Tapi tetap perhatikan takarannya. Ya, sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak boleh berlebih-lebihan. Selanjutnya, tips yang keempat, hindari makanan yang berminyak. Oke, anak-anakku, menu gorengan untuk berbuka memang sangat menggoda sekali, kan? Namun, ada baiknya kita menghindari segala bentuk makanan berminyak yang digoreng dalam jumlah yang berlebihan, agar kita tetap fit saat berpuasa. Kenapa? Ingat, makan yang berlemak akan meningkatkan resiko kenaikan kolesterol dalam tubuh kalian. Bolehlah makan gorengan, tapi dalam porsi yang secukupnya. Yang kelima, mengurangi makanan dan minuman yang manis. Kalian harus ingat, kalian harus mengurangi minuman, makanan yang manis, serta produk olahan, agar kita tetap fit saat menjalani puasa. Banyak orang yang keliru mengartikan maksud dari kata berbukalah dengan yang manis-manis. Padahal itu juga ada takarannya. Tidak bisa kita sembarangan makan. Kalau bisa, kita kurangi makanan yang manis-manis. Makanan atau minuman yang manis memang penting untuk dikonsumsi saat berbuka. Untuk apa? Untuk menormalkan gula darah. Hanya saja, kalian harus memperhatikan porsi makanan tersebut. Ya, makanan dan minuman manis yang dikonsumsi. Apalagi jika rasa manis tersebut terbuat dari gula. Tanpa disadari, ya, setiap hari kita makan minuman yang manis, kita konsumsi secara rutin selama Ramadan, justru akan menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi kalian harus ingat, untuk memastikan tubuh fit saat Ramadan, maka energi yang dikeluarkan harus lebih banyak daripada energi yang masuk.
Ini kebalik dari yang tadi, dimana kalau cairan itu harus lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Selanjutnya yang keenam, tipsnya yaitu melakukan olahraga atau berolahraga. Oke, bulan puasa tentunya tidak menjadikan halangan untuk melakukan aktivitas fisik. Kalian semua dapat melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas yang ringan sampai intensitas yang sedang. Dan kegiatan itu bisa kalian lakukan ya setelah menjelang pagi lah. Ketika tubuh sudah terpenuhi asupan energi, aktivitas kalian bisa lakukan sebetulnya. Tidak harus terus bermalas-malasan. Aktivitas itu bisa kita lakukan setiap hari. Cuma temponya yang kita butuhkan seperti apa? Salah satunya kita olahraga. Intensitas yang ringan, olahraga 30 menit misalnya. Seperti jalan kaki, bisa bersepeda, bisa jogging, ataupun latihan lain yang sesuai dengan kondisi tubuh atau sesuai dengan karakteristik tubuh Anda. Dan yang terakhir, tipsnya yaitu tidur yang cukup. Oke, selain memperhatikan asupan makanan, pengaturan pola tidur juga merupakan salah satu hal yang penting. Ya, karena mengantuk selama berpuasa tidak disebabkan karena perut kita kosong selama seharian, melainkan karena kita tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Ingat, jika kita harus bangun pagi menyiapkan hidangan untuk sahur misalnya, maka pada malam hari kita tidak boleh bergadang untuk hal yang memang tidak terlalu penting. Diusahakan untuk tidur lebih cepat misalnya, seperti setelah melakukan tarawih, sebab kurang tidur akan mempengaruhi kinerja otak sehingga akan menghambat aktivitas Anda nantinya. Dan ingat, jangan pernah salah kaprah dengan pengertian dengan hal-hal yang populer di kalangan masyarakat bahwa tidurnya orang puasa itu menjadi ibadah. Karena memang ketika kita banyak tidur juga bukan baik. Ya, aktivitas olahraga, aktivitas yang lain, bekerja juga harus tetap dilaksanakan. Tidak dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Oke, anak-anakku sekalian, itulah beberapa tips yang dapat Abi sampaikan agar tubuh kita tetap dalam keadaan sehat, fit, bugar selama berpuasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan. Karena tentunya apabila tips-tips ini kita jaga, kita ikuti, hal-hal yang baik bagi tubuh kita pun itu bisa terjadi. Oke. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, akhirnya apa yang Abi sampaikan tentunya mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. Ada hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Tetap bersyukur, stay home, olahraga teratur, sehat terus, dan tetap semangat. Ya, demikian yang dapat Abi sampaikan. Atas segala kekurangannya, itu murni kebodohan Abi pribadi, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.